Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami tim akuntansi dan bisnis pemasaran SMK Mambolulu Muncar. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan perdana di semester genap, SMK Mambolulu Muncar akan kembali menerbitkan video pembelajaran mengenai proses pembelajaran semester genap. Karena dengan kondisi yang masih pandemi, untuk itu kita masih menggunakan alternatif video pembelajaran sebagai pendamping materi bagi anak-anak selain mengerjakan secara online. Oke, anak-anakku, aplikasi pengolah angka spreadsheet sekarang sudah pada tahap yang lebih jauh, yakni menggunakan aplikasi pengolah angka spreadsheet sebagai sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengerjakan laporan keuangan. Saya kira dan saya harap kalian di mata pelajaran akuntansi dasar sudah memahami serta sedikit banyak belajar bagaimana cara mengerjakan serta menyelesaikan transaksi pada perusahaan jasa. Kenapa? Karena pada aplikasi pengolah angka spreadsheet pada KD 3.11 ataupun video ke-9 di semester genap ini, saya akan langsung pada proses praktikum menyelesaikan jurnal dari transaksi perusahaan jasa ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Baik, pada KD 3.11 poin utama adalah membuat jurnal umum dan buku besar. Jadi tujuan dari KD 3.11 tentunya kalian mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel untuk menyelesaikan jurnal. Karena pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita membahas tentang teknis bagaimana cara membuat garis, kolom, menjumlah, membagi, ataupun plus minus, sum, dan lain-lain. Sekarang kita lebih kepada bagaimana cara penggunaan Microsoft Excel pada jurusan akuntansi. Pada step 3 ataupun poin utama dari pertemuan 3.11 kali ini ataupun pertemuan ke-9 di semester genap, kalian mampu memahami dengan jelas transaksi jurnal umum dan menggunakan tabel sebagai kolom yang memudahkan dalam entry jurnal. Karena selama ini ketika kalian belajar melalui daring ataupun luring tentang akuntansi dasar mengenai mungkin persamaan dasar akuntansi ataupun transaksi jurnal, kalian biasanya masih menggunakan proses manual, yakni menyelesaikan transaksi dengan membuat garis dan kolom secara manual di kertas. Sekarang sebenarnya diberikan kemudahan bagaimana kalian bisa menyelesaikan transaksi tanpa membuat kolom secara manual, yakni sudah menggunakan tabel serta menggunakan rumus. Ini nanti akan sedikit tricky cara penggunaan serta cara dan proses mengerjakannya. Untuk itu simak seluruh runtutan prosesnya dan ulangi jika belum paham. Baik, saya mulai aplikasi pengolah angka spreadsheet pertemuan ke-9 semester genap. Tema kali ini adalah membuat jurnal umum dan buku besar. Pada pertemuan kali ini saya sudah menyiapkan bagaimana bentuk awal mula sebelum mengerjakan jurnal umum. Yang pertama tentunya ini nanti akan saya mulai dari awal, betul-betul dari awal. Untuk itu sebelum kalian nanti mengerjakan tes online untuk pertemuan ke-9, semua prosedur dan juga tahapan-tahapan dalam mengerjakan ini bisa jadi akan menjadi soal ataupun menjadi poin penting ketika nanti kita punya kesempatan untuk daring.
maaf, maksud saya untuk luring. Untuk itu prosesnya adalah pertama, sebelum memulai ataupun membuat jurnal umum, tahapan pertama adalah kita harus memiliki daftar akun ataupun daftar saldo. Daftar akun sebenarnya, jadi di sini ada nomor akun dan juga nama akun. Mungkin perlu saya sedikit ingatkan, untuk kode 1 di sini adalah saya kasih warna kuning, menunjukkan di sini adalah kelompok harta. Di dalam kelompok harta ada harta lancar dan juga harta tetap. Mungkin ada yang sudah lupa ataupun masih ingat, di sini ada kode 11 itu merupakan harta lancar, kode 12 merupakan harta tetap. Ketika ini saya jelaskan mungkin akan panjang karena kita pembelajaran adalah sedikit lebih fokus pada bagaimana cara penggunaan aplikasi Microsoft Excel untuk membuat tabel transaksi. Yang berikutnya di sini ada utang kode 2. Utang kelompok 2, 3, di sini ada price dan juga modal. 4 adalah pendapatan. Yang terakhir adalah kode 5 untuk beban ataupun biaya. Baik, yang pertama kalian harus lakukan adalah menulis daftar akun beserta kode akun, karena ini nanti yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita memanggil nama akun ataupun transaksi tapi melalui nomor akun yang tersedia di daftar akun. Tahapan berikutnya adalah kita menulis neraca saldo. Neraca saldo di sini bulan November, jadi transaksinya kemungkinan besar akan terjadi di bulan Desember. Untuk itu neraca saldo di sini adalah bahasanya nilai ataupun saldo terakhir sebelum memulai proses transaksi di bulan berikutnya. Baik, yang paling penting adalah ketika nanti ada proses pembelajaran, dalam artian ketika kita punya kesempatan luring, saya akan berikan daftar akun serta neraca saldo untuk ditulis terlebih awal sebelum proses entry jurnal. Nah, di sini pertama adalah setelah kita tulis nomor akun dan nama akun, kita blok. Setelah itu di sini kita kasih nama akun. Jadi tujuannya untuk apa? Jadi kita akan mengunci nomor akun dan juga nama akun yang tersedia di sini. Ketika kita panggil akun, otomatis data yang include di dalam tabel ini akan terpanggil secara otomatis berdasarkan nomor akun yang diinginkan. Setelah itu saya kira untuk neraca saldo dan juga daftar akun tinggal hanya mengcopy saja dari soal. Ini selanjutnya adalah kita fokus pada materi hari ini adalah bagaimana cara menyelesaikan jurnal umum. Baik, di sini sudah ada kolom tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan juga kredit. Yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah kolom tanggal, silakan diganti menjadi date. Dari general diganti date, lalu bisa gunakan long date. Yang berikutnya adalah nama akun di sini normal, tidak usah diatur apapun. Habis itu nomor akun di sini nanti normal juga boleh, karena di sini nanti akan berisi nomor referensi ataupun kode akun setiap akun yang akan kita panggil melalui transaksi. Yang berikutnya di sini ada debit sama kredit. Kita sudah pastikan di sini menjadi currency goal untuk menentukan spesifikasi rupiah. Jadi kita tidak perlu menggunakan proses manual untuk memasukkan nilai angka. Baik, setelah kita selesai buat kolom seperti ini, kita gunakan cara untuk menggunakan tabel supaya proses entry data lebih cepat dalam menyelesaikan transaksi.
transaksi. Pertama kita blok, setelah itu mungkin ada di antara laptop atau komputer kalian ketika memang masih belum ada tombol untuk form, kita tambahkan melalui ini tombol customize quick access toolbar untuk memasukkan form. Setelah itu more command. Setelah itu biasanya ketika tidak ada all command, pilih form. Nah, ini form. Silakan diklik, setelah itu add. Nah, muncul di sini itu menunjukkan berarti sudah siap. Setelah itu di OK. Otomatis ketika kata form sudah diklik, otomatis di sini akan ada form. Tahapan selanjutnya adalah setelah itu diblok datanya. Setelah form, kita akan gunakan rumus pertama kali untuk memasukkan transaksi, yakni menggunakan insert function. Silahkan klikkan di nama akun, setelah itu klik fx, klik VLOOKUP. Ini VLOOKUP, klik 2 kali boleh. Setelah itu di sini ada function argument lookup value, kalian isikan dengan tempat ataupun kolom nomor akun pertama. Di sini berarti ada di kolom C garis ke 5. Berarti di sini bisa kalian ketikkan C5 ataupun kalian bisa klik di sini C5. Setelah itu table array-nya kita klikkan ataupun kita tuliskan akun. Di sini akun merujuk pada daftar akun yang sudah kita tuliskan tadi. Setelah itu full index number-nya kita isikan 2. Setelah itu range lookup-nya kita tuliskan false. Nah, ketika sudah ada tanda pagar NA, di sini sudah ada sinyal positif bahwasanya ketika nanti muncul angka 0 ataupun name, itu berarti masih perlu diulang. Biasanya yang paling tricky di sini adalah ketika tidak menghasilkan tanda pagar NA, berarti kemungkinan besar pada lookup value-nya di sini Anda tidak memasukkan kolom yang benar. Jadi jangan sampai salah untuk memasukkan lookup value-nya. Baik, setelah kolom nama akun sudah digunakan rumusnya, silakan arahkan mouse kalian ke bagian pojok kanan bawah sampai plus warna hitam. Silakan diklik, jangan dilepas, tarik ke bawah sampai sejumlah kolom. Setelah itu ketika rumus sudah sampai pada tahap ini, kita langkah selanjutnya adalah menyelesaikan transaksi yang ada pada perusahaan JP Anggasa. Pertama silakan diblok. Setelah itu arahkan mouse kalian ke bagian form yang kita tambahkan di quick access toolbar tadi. Diklik. Nah, di sini sudah jelas ada kolomnya jurnal umum, ada tanggal transaksinya, ada nomor akun, ada debit kredit. Sekarang kita coba. Soal yang pertama, dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar Rp50.000. Pertama yang harus dilakukan adalah kita memasukkan tanggalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan 01 Desember 2020 contoh. Kita tabkan nomor akun. Ketika ada soal dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar Rp500.000, nomor bukti PKK 01. Nah, ini berarti kita membayar sewa dan mengeluarkan kas. Karena ini tahapan paling awal, mohon diperhatikan ya. Jadi penempatannya adalah sama persis ketika
kalian memasukkan nomor akun serta keterangan akun di penyelesaian jurnal umum secara manual. Nomor akunnya berarti kita gunakan biaya sewa adalah 5102 dan ini posisinya ada di sebelah debit sebesar 500.000. Ini 23. Silahkan di enter. Nah, di sini sudah jelas, langsung otomatis kebentuk biaya sewa dengan nomor akun 5102 ada di posisi debit sebesar Rp500.000. Nah, karena di dalam satu transaksi itu akan memunculkan lebih daripada satu, untuk itu ketika ada soal dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar Rp500.000, berarti ketika kita bayar sewa berarti kita juga mengeluarkan uang pada tanggal yang sama, tanggal 1 bulan Desember 2020 terdapat penggunaan kas sebesar 500.000 di sebelah kredit. Kita enterkan. Nah, otomatis di sini akan terbentuk pada tanggal Selasa, pada tanggal 1 Desember 2020 bertepatan dengan hari Selasa, terdapat biaya sewa yang bertambah di sebelah debit Rp500.000 dan pengeluaran kas sebesar Rp500.000. Saya kira di situ untuk contoh penggunaan rumus pada jurnal umum, dan ini bisa digunakan dengan sangat cepat ketika kita bisa menyelesaikan transaksi secara cepat. Kita lanjutkan. Tanggal berikutnya adalah tanggal 2 Desember 2020. Dibeli peralatan kantor secara kredit sebesar Rp150.000. Berarti perlengkapan kantor itu kodenya adalah 1105 karena ini pembelian secara kredit, berarti kita juga muncul utang 2101. Ini kolomnya benar ya. Desember 2020 2101 kredit 150.000. Enter. Nah, setelah ini akan saya skip proses entry jurnalnya karena saya kira tidak perlu saya jelaskan secara keseluruhan satu persatu, karena ketika saya jelaskan mungkin ini akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi cara pengerjaan dari jurnal umum saya kira sudah sangat jelas bagaimana cara runtutan. Yang pertama adalah menyelesaikan, kita keluarkan dulu. Pertama adalah menyalin daftar saldo ataupun daftar akun. Setelah itu membuat raja saldo. Setelah itu membuat kolom jurnal umum. Setelah itu ada menggunakan rumus lookup value dengan memasukkan kolom nomor akun. Setelah itu akun di daftar akun. Setelah itu kolom indeksnya kolom indeksnya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 karena di sini kita akan memanggil akun di daftar akun. Kenapa kok ada di call index nomor 2 di sini? Karena kolom yang kita mau panggil adalah di kolom kedua. Kolom A dan B di sini adalah yang nama akun yang bakal kita panggil. Makanya di situ call indexnya adalah 2. Baik, kita lanjutkan. Dan ingat ya, dalam proses mengerjakan transaksi jurnal, kalian harus perhatikan di sini antara debit sama kredit itu harus seimbang. Ketika kita melanjutkan proses entry jurnal, di sini kan kita kembali lagi kepada transaksi jurnal yang pertama, tinggal enter saja sampai
tanggal yang ini. Oke, akan saya lanjutkan. Tahapan ini akan membutuhkan waktu. Untuk itu nanti akan saya skip untuk menyelesaikan transaksi ini. Diterima pembayaran dari dibeli tanah sebesar 12.500.000, dari jumlah tersebut dibayar tunai sebesar 2.500.000 rupiah, sisanya dibayar dengan wesel. Berarti kemungkinan yang terjadi adalah di sini ada muncul tanah ada di debit sebesar 12.500.000 di tanggal yang sama, tanggal 4. Berikutnya adalah karena kita membeli tanah ini dengan uang tunai sebesar 2.500.000, berarti dia ada di sebelah kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, karena pembelian tanahnya ini sebesar 12.500.000 dan baru dibayar 2,5 juta, berarti utang wesel. Ada di sebelah kredit sisa dari pembelian tanah secara tunai. Tanggal 8 diterima pembayaran dari seorang langganan yang telah menggunakan jasa perusahaan secara kredit. Berarti di situ ada kas yang masuk dan juga ditambahkan. Pertanyaan di sini, ketika kita mendapatkan pembayaran dari seorang langganan yang menggunakan jasa secara kredit, berarti secara tidak langsung kita itu menagih ataupun mereka menyerahkan hutang mereka, ataupun kita mendapatkan piutang kita. Sedangkan piutang itu kan harta yang ketika bertambah ada di sebelah debit, ketika berkurang posisinya ada di sebelah kredit. Ketika kita mendapatkan piutang dari para konsumen, berarti kita mendapatkan kas dan juga piutangnya berpindah menjadi di sebelah kredit karena berkurang. Tanggal 11 dikirim faktur tagihan kepada langganan secara kredit, berarti kita mendapatkan piutang karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi kita masih belum mendapatkan bayaran ya, ataupun hasil dari customer. Ini sebesar 9.950.000. Pendapatan sebesar 950.000. Berdasarkan contoh
pada kali ini saya kira kalian sudah banyak merekam proses dan juga lebih mudah saya kira dalam prosesnya, karena dalam penggunaan aplikasi spreadsheet ini memang tujuannya untuk mempermudah proses transaksi, jadi kita tidak perlu menghentikan secara manual secara keseluruhan. Yaitu kita hanya gunakan rumus 1, setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya ketika nomor akun kita masukkan, otomatis dia akan memanggil daftar akun menjadi akun yang ada di jurnal umum. Yang berikutnya adalah pada tanggal 15. Dibayar gaji dan komisi sebesar Rp3.700.000, berarti kita mengeluarkan biaya gaji 5101 sebesar Rp7.700.000. Setelah itu di tanggal yang sama, tanggal 15 bulan 12 2020, di sini kita mengeluarkan kas di sebelah kredit sebesar Rp7.700.000. Kita juga harus sambil memantau bagaimana proses debit sama kredit posisi di sini, karena bisa saja karena tidak semua transaksi itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Makanya contohnya di tanggal berapa ini? Tanggal 4 Desember di situ ada 3 akun, tetapi jumlahnya harus tetap balance ataupun tetap sama. Untuk itu ketika nanti sebelum memulai tadi saya lupa menjelaskan bahwasanya proses debit dan kredit kolomnya juga harus dipindah dari general menjadi currency supaya RT-nya otomatis, serta di bagian paling bawah itu ada kolom jumlah yang menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan secara otomatis. Berikutnya tanggal 20 2017. Di sini transaksinya adalah diterima pembayaran dari seorang pelanggan secara kredit, berarti kita mendapatkan kas lagi berdasarkan dari piutang sebesar Rp4.500.000. Piutang 120 Berikutnya tanggal 30 dibayar macam-macam biaya lainnya ya. Di sini kita gunakan 5105. Mengeluarkan kas di tanggal yang sama, tanggal 30. Transaksi terakhir biar gaji dan komisi. Dan gaji pada 5101
4 juta 5 juta. Pembayaran melalui kas sebesar 5 juta. Berikutnya ada dibayar keperluan pribadi pemilik sebesar 2.500.000. Itu adalah contoh dari price. Price adalah penggunaan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tapi untuk keperluan pribadi si pemilik. Nah, di sini price-nya adalah dengan kode 3102 di sebelah debit sebesar 2.500.000 dan juga di tanggal yang sama kita gunakan kas di sini ya. Nah, sekarang sampai tahap ini saya kira kita gunakan formnya sudah selesai karena transaksinya juga sudah selesai. Ini tidak diperlukan. Nah, baik. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan jurnal umum untuk transaksi dari perusahaan CV Angkasa. Tidak sampai tahap ini ya anak-anak. Jadi pertemuan KD 3.11 itu nanti akan menjadi awal mula proses pembelajaran sedikit rumit dan tricky karena banyak sekali proses dan tahapan yang harus dijelaskan sebenarnya ketika kita luring lebih mengena sebenarnya ketika kalian bisa praktikum secara nyata di kelas. Oh ya, di sini kok ada tanggalnya. Ini 2020 ya. Nah, pada tahap ini saya kira mungkin ada yang perlu saya jelaskan di bagian proses pembuatan rumus zoom ini untuk mengingat pertemuan-pertemuan yang lama sebenarnya ya. Kita klikkan sama dengan setelah itu klik zoom ataupun ketikan zoom otomatis klik double untuk tarik ke kolom sampai bawah. Setelah itu tutup kurung. Bentar. Di sini kita tarik saja. Ini pas warna hitam tarik sebelah kanan itu untuk menggunakan rumus yang sama persis pada kolom di sebelahnya. Nah, saya kira untuk jurnal umum prosedurnya tidak sulit sebenarnya ketika betul-betul kalian praktikkan di rumah. Saya harap ada PC yang bisa kalian gunakan ataupun laptop supaya nanti ketika kita melaksanakan proses luring itu kalian tidak betul-betul mulai dari nol prosesnya. Yang berikutnya adalah kita akan membuat buku besar. Nah, di sini sudah saya siapkan kolomnya buku besar. Pertama adalah kalian buat kolomnya ini persis hampir mirip dengan kolomnya jurnal umum, hanya saja pada proses MTI buku besar kita hanya memerlukan proses mengumpulkan data dari jurnal umum, tapi kita filter berdasarkan akun. Contohnya di sini kita contohkan buku besar pada yang pertama adalah bagian kas. Nah, di sini prosesnya agak sedikit rumit, jadi tolong diperhatikan prosesnya. Pertama, ketika sudah membuat tabel seperti ini, jangan lupa untuk kolom debit sama kredit gunakan juga bisa opsi general menjadi currency. Setelah itu bagian jumlah juga digunakan rumus sum. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita akan membuat sumber. Yang pertama harus dilakukan adalah arahkan mouse kalian
bisa di sini, sebenarnya bisa di sini ataupun bisa di sini, tapi kita gunakan coba di sini saja. Pertama, gunakan sama dengan, setelah itu insert function, setelah itu gunakan VLOOKUP, klik 2 kali. Lookup value-nya kalau tadi pada saat di zona umum kita gunakan kolom di nomor akun, sedangkan untuk di buku besar kita gunakan lookup value-nya itu ada di sumber yang akan kita panggil, yaitu adalah 1101. Kenapa kok 1101? Karena buku besar yang ingin kita gunakan yang pertama kali adalah CAS, dan CAS kodenya adalah 1101. Setelah itu tabel array-nya kita gunakan yang sama pada zona umum, yakni akun, setelah itu tab, itu nomornya 2. Setelah itu rank lookup-nya kita gunakan false. Otomatis di sini ketika ada muncul CAS, berarti kemungkinan besar rumus yang kita gunakan adalah works ataupun berhasil. Silahkan di enter. Ketika sudah muncul CAS pada tahap ini, mungkin ini yang proses sedikit agak rumit, tapi kita coba terlebih dahulu proses memanggil data CAS dari zona umum. Kita pindahkan dengan cara filter dari buku besar. Pertama adalah kalian arahkan mouse kalian ke bagian CAS. Setelah itu perhatikan betul, di sini ada menu di bagian data. Di sini ada filter dan juga advance. Silakan klik advance. Setelah itu ada muncul notif Microsoft cannot. Oke. Kita coba satu kali lagi prosesnya. Jadi pada tahapan ini adalah yang perlu kita ulang adalah bagaimana cara memanggil zona umumnya. Tekan copy, kriterianya otomatis akan memanggil seperti ini. Di sini kita sepertinya berhasil bagaimana cara memanggil kumpulan dari akun CAS pada periode Desember pada jurnal umum ini. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya ketika kita menggunakan rumus dengan baik dan benar akan muncul akun CAS dari setiap transaksi di jurnal umum. Ternyata sebelum kita selesaikan ini, kita coba gunakan antara saldo awal dan juga transaksi yang ada. Saldo awal. Setelah itu gunakan sama dengan VLOOKUP. Setelah itu tetap kita klikkan pada kolom sumber. Setelah itu double array-nya kita klikkan di neraca saldo awal. Nomornya kita klik 3. Setelah itu rank lookup-nya kita klikkan false.
saldo awal dari kas. Nanti perlu kita ganti menjadi currency ya, supaya nominalnya lebih jelas. Nah, pada sampai tahap ini mungkin kita perlu menambahkan satu kolom lagi di sini sebagai saldo. Kita ganti menjadi currency. Oke, pada tahapan ini kita bakal arahkan ke bagian saldo awal sama dengan 18 juta. Kita kurang-kurangkan dengan posisi kredit 17.500.000 rupiah. Oke, kita konfirmasinya sama dengan 17.500.000 plus dikurang 2.500.000 rupiah. Berarti saldonya pada akhir Desember untuk bagian kas adalah 20.145.000 rupiah. Saya kira itu bagaimana cara penggunaan buku besar dan juga jurnal umum pada pertemuan kali ini. Memang tadi kita masih ada beberapa yang miss dalam memanggil buku besar tahap pertama, jadi saya kira perlu diulang beberapa kali untuk proses memanggil data dari jurnal umum menjadi buku besar. Cukup sekian saya kira anak-anakku, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan membahas buku besar pembantu. Setelah itu kita akan lanjutkan pada aplikasi neraca saldo. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ketika Anda di luar dan juga tetap beraktivitas meskipun di rumah. Untuk menjaga kesehatan jangan lupa gunakan masker dan juga hand sanitizer dimanapun kalian berada. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.